Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Karindra Buhori, NIM 186600667. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari proposal desain yang sudah saya kerjakan. Saya mengambil judul Perancangan Resort di kawasan Pantai Bandar Segara di Kabupaten Probolinggo dengan pendekatan Eco Architecture. Yang pertama adalah studi awal. Perkembangan zaman semakin berkembang pesat, oleh karena itu kesibukan dan kegiatan masyarakat semakin bertambah. Hal ini dapat meningkatkan tingkat stres dan kejenuhan di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan wadah atau tempat sebagai sarana rekreasi seperti pariwisata untuk refreshing dan beristirahat dengan nyaman dan aman. Salah satu wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo yaitu Pantai Bandar Segara. Lokasinya ada di Jalan Bandaran Desa Dringu, Kabupaten Probolinggo. Dengan mengandalkan program Festival Ikan Asap dengan tujuan ingin mempromosikan pariwisata Pantai Bandar Segara yang didukung langsung oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo. Tidak hanya itu, Kepala Desa Dringu sangat bersinergis dan semangat untuk mendukung pengembangan kawasan Pantai Bandar Segara lebih lanjut. Kawasan ini juga ditetapkan sebagai desa wisata. Hal ini tertera dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2018 tentang penetapan kawasan desa wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo. Pantai Bandar Segara memiliki potensi keindahan alam yang masih asri, pemandangan yang indah, dan hasil laut yang sangat melimpah. Sedangkan kekurangannya terdapat pada prasarana dan fasilitas yang kurang memadai. Eco Architecture, yaitu dengan mengedepankan keseimbangan antara manusia dan ekosistem lingkungan. Berikut adalah potret keindahan alam Pantai Bandar Segara. Selanjutnya adalah tujuan dari desain untuk meningkatkan, mengembangkan, dan menghidupkan pariwisata Pantai Bandar Segara dengan mengambil dan menerapkan budaya lokal dan material lokal. Kriteria desain yang diambil sesuai dengan pendekatan, yaitu objek desain berfungsi sebagai pariwisata yang memiliki multi fasilitas selaras dengan alam, ikonik, dan integrasi terhadap Islam. Dan selanjutnya pada ruang lingkup desain terdapat pengguna yang tidak ada batasan usia serta aktivitas yang dilakukan sebagai tempat wisata, tempat bermain, tempat belajar, istirahat. Berikutnya adalah data referensi objek, yaitu pengertian dari riset dari beberapa ahli. Yang pertama dari Sanesi 2001, bahwa riset adalah kawasan yang terdapat sarana hiburan bagi penunjang wisatanya. Menurut Herbie 1974, riset adalah tempat untuk menikmati potensi alam setempat. Lalu, Marlina 2008, beach research adalah yang berada di daerah pantai sebagai daya tariknya. Lalu, yang ada pun fasilitas riset menurut Dirjen Pariwisata Nomor 14 Tahun 1988. Riset harus memiliki area parkir, lebih riset, kamar riset, ruang meeting, fasilitas hiburan dan olahraga, serta laundry dan dry cleaning. Lalu selanjutnya, data pendekatan objek. Pendekatan yang diambil adalah Eco Architecture, yaitu dengan tujuan rancangan selaras dengan alam dan berkelanjutan. Menurut Krik dan Suskianto 1998, ekologi arsitektur adalah pembangunan berwawasan lingkungan yang memanfaatkan potensi kekayaan alam sekitar. Adapun prinsip dari Eco Architecture, yaitu yang pertama holistik, material ramah lingkungan, hemat energi, peka terhadap iklim, dan pengalaman manusia. Pada referensi keislaman, mengambil pada Quran Surat Ar-Rum tentang kelestarian lingkungan, Quran Surat Al-Mulk melakukan traveling, Surah Al-Imran tentang nilai kerjasama, Surat Ar-Ra'd tentang senantiasa ingat Tuhan, dan usul fikih menghilangkan kemudorotan. Selanjutnya pada data kawasan, fungsi kawasan sebagai kawasan yang strategis ekowisata. Sedangkan sosial, budaya, dan ekonominya mayoritas penduduk asli yang ada di Desa Dringu adalah penduduk suku Jawa dan Madura. Pada peta kawasan Pantai Bandar Segara dekat dengan Pulau Gili, Wijaya Bakau Resort, area kependudukan, area komersil, dan Pantai Bentar. Pada data tapak,
batas-batas dan view-view dari tapak. Lalu selanjutnya ukuran tapak berbentuk trapesium yang memiliki luas 15.275 meter persegi. Lalu untuk aksesibilitasnya melalui jalan bandar segara dan jalan dendels. Lalu ada sirkulasi, ada kebisingan, dan ada data iklim. Lalu selanjutnya ada gambar dari vegetasi di area tapak, serta kondisi masyarakat. Selanjutnya adalah studi presiden objek, yaitu hotel Ketapang Indah berdasarkan pengalaman pribadi. Hotel ini terletak di Jalan Gatot Subroto, Pelatang, Kalipuro, Banyuwangi. Konsep ini, setiap kamarnya memiliki teras dan balkon. Selain itu, tradisional Jawa diterapkan pada material kayu, bentuk atap, dan elemen interiornya. Selanjutnya, studi presiden pendekatan, saya mengambil objek Alila Villas Uluwatu, terletak di Jalan Blimbing Sari, Uluwatu, Bandung, Bali, yang menerapkan konsep eco-resort yang mengedepankan keseimbangan dan keharmonisan lingkungan. Lalu material yang digunakan adalah kayu-kayu daur ulang. Skema proses desain, yaitu proses yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan, dari mulai pengenalan objek, pengerjaan objek, programming, tahapan pengolahan data, skema dan ide, lalu analisis, serta prinsip, lalu konsep perancangan, lalu menghasilkan hasil rancangan. Yang terakhir adalah ide dasar. Proses pencarian ide dasar diperoleh dari isu dan potensi yang terjadi, lalu didukung oleh pendekatan dan menghasilkan sebuah tagline sebagai acuan dalam menghasilkan sebuah desain. Tagline yang diambil adalah breathable with nature. Breathable sendiri berarti refresh, feeling good, relaxing, good time, dengan tujuan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi penggunanya. Sedangkan nature sendiri berarti alami, efisien energi, ramah lingkungan, dengan tujuan ruang dapat seimbang dengan alam. Yang terakhir, ada pun sketsa dari pengimplementasian tagline Breathable with Nature dengan penggunaan atap yang dapat merespon iklim tropis, yaitu memiliki hubungan yang tinggi sehingga bentuk selaras dengan alam. Bentuk ini terinspirasi dari bentuk kerang, lalu memakai struktur panggung yang merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip pendekatan yang respon terhadap iklim tropis. Lalu untuk struktur atapnya memakai material lokal, kayu kelapa, dan penempatan panel surya serta skylight untuk menyimpan energi matahari dan mengatur suhu ruang. Lalu untuk material utamanya ada bambu, ada kayu kelapa, ijuk, kayu bengkirai, dan batu alam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.